Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu rasulullah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi mawan wala. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita sudah melewati hari pertama di bulan Ramadan dengan memaksimalkan ibadah-ibadah kita dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita, suri tauladan yang telah memberikan contoh kepada kita dengan contoh yang baik, uswatun hasanah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia ini tentunya kehidupan yang tidak mulus-mulus seperti yang kita harapkan. Tatkala kita sudah meyakinkan diri kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ujian-ujian itu pasti akan datang kepada kita. Ahasiban nasu ayyutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah mereka mengatakan saya beriman, saya sekarang beriman, kemudian mereka dibiarkan begitu saja, Allah Subhanahu wa taala tidak mengujinya? Tentu ujian-ujian itu pasti akan datang. Dan hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu ujian bagi orang-orang yang beriman adalah dengan datangnya bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan dia merupakan ujian. Barang siapa yang mengisi dengan kebaikan-kebaikan dan memaksimalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dia akan keluar di bulan Ramadan dengan membawa gelar muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Sedangkan orang-orang yang tidak mengisi bulan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan, bahkan justru sebaliknya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, maka inilah yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau mengatakan amin, ada malaikat yang mengatakan saqima ragima anfur rajulin, kecelakaan bagi seseorang. Barang siapa yang lewat bulan suci Ramadan, falam yukfarlah, bulan suci Ramadan datang kepadanya, kemudian Ramadan berlalu, Ramadan habis, kemudian dia tidak diampuni dosa-dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan memang hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini bukan merupakan kehidupan yang sebenarnya. Dalam artian bukanlah kehidupan yang terakhir. Masih ada kehidupan-kehidupan yang lain setelah kehidupan di dunia ini. Masih ada alam barzakh atau alam kubur. Pasti kita akan melewatinya. Masih ada alam akhirat dan pasti kita akan menjalaninya. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak melewati alam kubur, dan tidak ada seorang manusia pun yang tidak menjalani kehidupan akhirat. Itu semuanya pasti akan kita jalani. Dan kebahagiaan kita di dunia ini tidak ditentukan bagaimana keadaan kita di alam rahim. Kan pernah kita melewati alam rahim. Akan tapi kebahagiaan kita di alam kubur, kebahagiaan kita di akhirat, itu sangat ditentukan, bahkan penentunya adalah bagaimana kita mengisi hari-hari kita ini di dunia ini.
Apapun yang kita kerjakan di dunia ini akan menjadi timbangan-timbangan untuk kita kebahagiaan kita di alam kubur, terlebih kebahagiaan kita di akhirat kelak. Makanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keputusan ada di tangan kita. Apa yang kita kerjakan, itulah yang akan kita rasakan di akhirat kelak. Apa yang kita amalkan di dunia ini, itulah yang kita akan nikmati nanti di kehidupan akhirat kelak. Maka Allah Subhanahu wa taala telah melahirkan kita di dunia ini dibekali dengan fasilitas as-sam'a wal basar wal fuad. Allah memberikan kita mata, telinga, hati. Setelah Allah memberikan kepada kita fasilitas untuk mengenal kehidupan ini, mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepada kita pilihan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman, ada jalannya. Dan barang siapa yang ingin kufur, ada jalannya. Di bulan Ramadan, faman syaa'a falyajtahid. Barang siapa yang ingin mereka bersungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan kelak. Dan barang siapa yang bermalas-malasan di bulan Ramadan, dialah yang memilih jalannya dan dia akan menyesal kelak di hari kemudian kelak. Karena memang kehidupan ini, khususnya di bulan Ramadan ini merupakan perlombaan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kita diperintahkan untuk berlomba dalam kebaikan. Apapun jenis kebaikannya, apapun jenis ibadahnya, apapun jenis aktivitas kita yang mendatangkan kebaikan akan dilipat gandakan di sisi Allah di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan diidentik dengan ibadah-ibadah khusus. Minimal ada 3. Pertama, bulan Ramadan dikenal dengan bulan puasa atau ibadah puasa. Dan memang itulah, hanya ada di bulan Ramadan kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Setelah itu, ibadah yang diidentikan dengan bulan Ramadan adalah salat tarawih. Walaupun sebelumnya juga ada qiyamul lail, salat tahajud. Tapi ketika di bulan Ramadan, maka ini menjadi kekhususan salat tarawih dengan beberapa ciri-ciri khususnya. Dan yang ketiga, ibadah yang melekat dengan bulan suci Ramadan adalah interaksi kita dengan Al-Quran, qiraatul Quran, tadarusan. Ini merupakan ibadah yang melekat dengan bulan suci Ramadan. Marilah kita jaga ketiga-tiganya ini. Ibadah puasa, tidak boleh kita bermain-main dengan puasa. Bahkan dalam satu hadis disebutkan, orang yang sengaja melaksanakan hubungan badan dengan istri sahnya di siang hari, apa balasannya, apa ganjarannya, apa hukumannya? Maka bagi mereka adalah harus berpuasa syahrain mutatabi'ain, mengganti dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini merupakan keagungan bulan suci Ramadan. Tidak boleh kita sengaja untuk tidak melaksanakan puasa. Apapun jenis kesibukan kita, kecuali kalau ada uzurnya. Misalnya Allah mengatakan, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Bagi orang yang sakit ada uzurnya, ada alasannya, boleh tidak puasa. Aw ala safarin, atau ketika dia melaksanakan perjalanan mau ke Makassar misalnya, maka boleh untuk tidak berpuasa. Akan tapi bukan enggak berpuasa gratis. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, mengganti pada hari yang lain. Bahkan orang yang mau perjalanan saja, misalnya saya nanti akan ke Makassar ini. Saya nanti jam 9 sudah ada tiketku ke Makassar, sudah ada penjemputku sopir ke Makassar. Oh, saya enggak puasa. Tidak boleh sama sekali orang yang sudah jelas, sudah ada sopir mobilnya, sudah ada tiketnya ke Makassar, kemudian dengan sengaja niat saya enggak puasa, saya enggak makan sahur. Kenapa? Saya nanti akan ke Makassar. Padahal belum terjadi. Boleh jadi penjemputnya enggak datang,
boleh jadi ada sesuatu yang menghalanginya sehingga tidak jadi ke Makassar, maka dia berdosa. Ketika belum datang uzurnya, belum datang alasannya, maka tidak boleh kita meniatkan untuk tidak berpuasa. Dan yang terjadi kalau di kalangan kita, saya juga maksudnya sebagai seorang petani, ada memang pekerjaan-pekerjaan yang berat untuk tidak bisa kita melaksanakan puasa. Misalnya kalau kita mak dompeng, atau kita masangki, atau ikut mobil pasangki, berat memang. Tapi begitu beratnya kita bekerja di siang hari dengan pekerjaan yang penuh dengan keringat, panas tengah hari, maka tidak boleh sama sekali kita meniatkan dari awal saya besok nggak puasa. Bahkan dia harus makan sahur, dia harus niat berpuasa, walaupun dia bawa bekal, bawa minum, bawa makanan untuk berjaga-jaga. Kalau memang tidak kuat sama sekali, sudah hampir pingsan berkunang-kunang, maka dibatalkan puasanya. Siapa tahu ketika kita bekerja, ternyata ya cuaca mendung dari pagi sampai sore, kita kuat berpuasa, itulah yang afdol. Makanya tidak boleh sama sekali orang-orang yang bekerja berat, kuli bangunan atau apapun pekerjaan kita, meniatkan dari awal untuk tidak berpuasa. Berniat untuk tidak puasa, saya besok itu mengecor ini. Yo, pekerjaan berat. Kalau gitu besok saya nggak puasa, saya nggak makan subuh, saya nggak makan sahur. Kenapa? Mau bekerja, mau mengecor. Yo. Maka tidak boleh. Harus berniat untuk berpuasa. Toh nanti ketika tidak mampu baru dibatalkan, diganti pada hari yang lain. Inilah kelebihan, inilah keutamaan, keagungan bulan suci Ramadan. Bahkan ulama kita mengatakan bahwasanya man taraka amdan bi siyami Ramadan, barang siapa yang meninggalkan dengan sengaja berpuasa Ramadan, dosanya itu asyaddun wa syarrun minaz zina wa syarbil khamar. Dosanya itu lebih keras, lebih besar, lebih hina daripada orang yang berzina dan minum khamar. Karena memang puasa itu merupakan rukun Islam yang keempat. Syahadat, salat, zakat, puasa. Tidak boleh kita bermain-main dengan bulan puasa. Untuk tidak berpuasa. Kecuali bagi ibu-ibu tentunya. Yang dulunya sebenarnya hadis sekalian, dulunya itu seolah-olah tidak menjadi masalah. Tapi sekarang banyak masalahnya. Contohnya ibu-ibu yang hamil dan menyusui. Kenapa para ulama mengatakan dulunya nggak bermasalah? Karena memang tidak ada satu ayat pun dan tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan bagaimana solusi bagi orang yang hamil dan menyusui. Tidak ada. Maka para ulama mengatakan mungkin di zaman dahulu itu orang-orang kuat. Para ibu-ibu di zaman dahulu itu kuat. Dalam artian dalam keadaan hamil dia bisa berpuasa, dalam keadaan menyusui dia berpuasa, sehingga tidak ada pertanyaan-pertanyaan apa solusinya, apa yang kita kerjakan kalau saya nggak berpuasa karena hamil, apa yang saya kerjakan kalau saya nggak berpuasa karena menyusui. Karena memang zaman dahulu tidak ada masalahnya. Nah sekarang bermasalah dalam artian banyak orang yang hamil nggak bisa puasa, orang yang menyusui nggak bisa berpuasa. Akhirnya para ulama mengkiaskan, dikiaskan. Kias itu yaitu insya'u hukmi tsani min hukmil awal liqarinatin fima yusawi bainahuma. Kias itu menetapkan hukum yang kedua dari hukum yang pertama karena adanya kias atau karena adanya persamaan. Ya, karena adanya persamaan. Akhirnya ulama mengatakan, oh kalau begitu sama dengan ayat Allah mengatakan faman kana minkum maridon. Sama seperti orang sakit. Karena apa? Kalau orang sakit kan akan ada sembuhnya, ada harapan sembuhnya. Demikian juga orang hamil pasti juga ada waktu-waktu dia tidak hamil. Orang menyusui juga ada waktu-waktu kapan dia tidak menyusui. Maka bagaimana solusinya? Fa'iddatun min ayyamin ukhar, mengganti pada hari yang lain. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Itu orang yang hamil dan menyusui sama dengan orang yang wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang yang tidak mampu berpuasa. Dia sehat sebenarnya. Makanya kalau orang hamil
itu dibawa ke dokter, dicek darahnya, dicek jantungnya dan sebagainya, sehat-sehat dia, karena memang dia nggak sakit, cuman dia nggak mampu. Maka ada yang mengatakan dikiaskan dengan orang yang tidak mampu berpuasa seperti orang yang tua. Orang yang tua, orang yang sudah lemah, sudah umur 70 tahunan, 80 tahunan, sebenarnya dia sehat, jantungnya sehat, darahnya sehat bagus, cuman dia nggak kuat puasa. Orang yang demikian fidyah, dia membayar fidyah. Akan tapi ini kiasnya kurang bagus, kurang tepat karena orang sakit, orang yang hamil dan menyusui itu ada masa-masa dia kuat. Setelah hamil, melahirkan, setelah menyusui, dia kuat lagi untuk bisa membayar semua hutang-hutang puasanya. Makanya yang lebih tepat, orang yang hamil dan menyusui itu mengganti puasanya. Akan tapi bagi orang yang berat, tahun ini hamil, tahun depan menyusui, hamil menyusui, nggak pernah berhentinya, maka mungkin sebagian ulama mengatakan boleh membayar fidyah karena bersambung terus, bersambung terus. Ya. Tapi yang lebih tepat kalau orang hamil dan menyusui itu mengganti puasanya. Dan dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Maryam ketika dia melahirkan Isa sendirian di bawah pohon kurma, melahirkan anak bayinya sendirian. Setelah melahirkan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa huzzi bijiz'in nakhlatin tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Wahai Maryam, goyangkan itu pohon kurma. Bayangkan orang dahulu itu kekuatan badannya, habis melahirkan suruh menggoyangkan pohon kurma. Kalau sekarang habis melahirkan nggak ada yang bisa digerakkan, nggak ada yang bisa dikerjakan. Terlentang saja habis melahirkan, lemah. Kalau orang dahulu habis melahirkan, wahuzi, suruh menggoyangkan tuh pohon kurma yang ada di samping Maryam alaihissalam. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang dahulu itu memang kemungkinan kuat-kuat memang. Walaupun sedang hamil, kuat puasa. Walaupun sedang menyusui, kuat puasa. Sehingga tidak ada hadis yang menjelaskan apa solusi bagi orang yang hamil dan menyusui. Dari sini hadis sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita sama sekali meremehkan puasa di bulan suci Ramadan karena dia merupakan rukun Islam yang keempat dalam agama kita. Sengaja tidak berpuasa, maka ini merupakan dosa yang besar, bahkan dia lebih besar dosanya daripada berzina dan minum khamar. Kemudian yang kedua, ibadah yang begitu melekat dengan bulan suci Ramadan, yaitu dengan sholat taraweh. Kita usahakan, kita maksimalkan, kita melaksanakan dengan semaksimal mungkin melaksanakan qiyamul lail. Kalau kita merasa belum cukup dengan sholat berjamaah bersama imam, kita tambah lagi sendiri di rumah-rumah kita masing-masing, menggenapkan bacaan kita sampai berapa juz, dengan kita sambil sholat. Tidak mengapa sholat tarawih kita sambil membaca Al-Quran, ketika setelah membaca Al-Fatihah kemudian kita membaca Al-Quran dalam sholat-sholat kita, tidak mengapa. Maka ini merupakan bagian daripada mujahadah kita, kesungguhan kita untuk mengisi bulan suci Ramadan dengan amal salihah, dengan ibadah-ibadah yang saleh. Karena kapan lagi? Inilah waktunya untuk kita bermujahadah bersungguh-sungguh untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Rasulullah yang kita katakan tadi sebagai panutan kita, sebagai qudwah kita, sebagai contoh bagi kita, beliau qama minal lail, beliau melaksanakan salat malam hatta tatafatarat qadamah, sampai kakinya itu bengkak. Ya, kakinya itu bengkak karena apa? Karena begitu lamanya berdiri melaksanakan qiyamul lail. Bahkan di akhir Ramadan 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau itu mengkhususkan 10 malam terakhir bulan Ramadan, ahya lailahu, tidak tidur semalaman. Tidak tidur semalaman untuk melaksanakan ibadah-ibadah qiyamul lail, baca Al-Qur'an dan sebagainya. Maka ini merupakan ibadah yang sangat agung. Kemudian yang ketiga, ibadah yang melekat dengan bulan suci Ramadan, yaitu qiraatul Quran, tadarus, mengkhatamkan Al-Quran. Maka kita berbanyak, karena memang syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran.
Dan ini merupakan ibadah yang sangat agung. Tidak boleh kita juga bermalas-malasan untuk melaksanakan ibadah ini. Apalagi tenaga yang kuat, mata yang masih bersinar, kemudian kita tidak menghatamkan Al-Quran walaupun satu kali di bulan Ramadan, ini merupakan kesedihan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan satu kisah yang mungkin bisa kita ambil ibrahnya. Dalam hadis Muslim disebutkan, kana rajulun ya'kulu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda yang sedang makan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bishimalih, dengan tangan kirinya. Dia makan dengan tangan kiri. Ya. Kemudian Rasulullah menegurnya, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Apa jawaban anak muda ini? Dia mengatakan, la astati', saya tidak bisa. Ya. Akan tapi dia mengatakan la astati tersebut takaburan, dengan keadaan menyombongkan diri. Ya, ini bagus, ini tren ini. Iya. Enggak seru kalau makan dengan tangan kanan. Padahal dia bisa makan dengan menggunakan tangan kanan. Tapi ketika Rasulullah tegur, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan, dia hanya mengatakan la astati, saya enggak bisa makan dengan tangan kanan. Saya enggak terbiasa makan dengan tangan kanan. Saya enggak biasa dengan tangan kanan, katanya. Akhirnya apa kata Rasulullah? Idan lastata'ta, kalau begitu kamu tidak akan bisa makan dengan tangan kanan. Setelah Rasulullah SAW mengatakan kalau begitu kamu tidak akan bisa makan dengan tangan kanan, maka fama yarfa'u yadahu ila fih, sentak anak muda tersebut itu tidak bisa mengangkat tangan kanannya sampai ke mulutnya. Bisa sih bergerak-bergerak, tapi ketika diangkat begini nggak bisa. Seumur hidupnya dia nggak bisa mengangkat tangan kanannya. Padahal sebelum dia tegur, dia bisa sebenarnya makan dengan tangan kanan. Tapi karena dia menolak perintah Rasulullah dengan kesombongan, dia mengatakan saya nggak bisa, saya nggak terbiasa. Akhirnya Rasulullah mengatakan, idan lastata'ta, kalau begitu kamu nggak akan bisa makan dengan tangan kanan. Ternyata betul, tangannya itu seperti lemah, langsung seperti apa namanya? Ya, pokoknya lemah, nggak ada tenaga tangan kanannya. Itulah yang terjadi. Makanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tolak dengan kesombongan kita. Waktu bulan puasa kita memang nggak mau berpuasa. Waktu kita melaksanakan sholat tarawih memang kita sengaja nggak mau melaksanakan sholat tarawih. Di bulan Ramadan sengaja memang kita nggak mau menyentuh Al-Quran. Jangan sampai suatu saat nanti ya, kita memang tidak bisa sama sekali. Datang penyakit yang menyebabkan kita nggak bisa berpuasa, mah akut misalnya. Datang kebutaan kita sehingga kita nggak bisa membaca Al-Quran. Datang kepada kita ya kelumpuhan sehingga kita nggak bisa menjalankan sholat ke masjid. Itu disebabkan karena keangkuhan kita. Datanglah cobaan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita nggak bisa melaksanakan sama sekali. Itu disebabkan karena menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sengaja, bahkan diiringi dengan kesombongan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai kesimpulan, marilah kita setar di bulan Ramadan ini dengan memacu ibadah-ibadah kita. Karena memang bulan Ramadan sebagai perlombaan. Orang yang berlomba itu dari setar awal itu memang sudah tancap gas dia. Nggak boleh bermalas-malasan. Dari awal tancap gas, bahkan sampai akhir dia tancap gas. Seperti mana kalau kita melihat sirkuit misalnya di Mandalika misalnya. Dari awal sampai akhir dia tancap gas untuk mendapatkan kemenangan-kemenangan di bulan Ramadan. Karena memang bulan Ramadan sebagai perlombaan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Dan mohon maaf atas segala kesalahan yang kami sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.